Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sampai pada hari yang ke-27 di bulan Ramadan ini, dan pembahasan kita adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, "Falailatul Qadar lailatun 'azimah. 'azzamallahu sya'naha fi kitabihil karim." Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala agungkan malam tersebut melalui kitabnya yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala sifati malam tersebut dengan sifat-sifat yang agung. Fahiya Lailatul Qadar. Dia adalah Lailatul Qadar. Wal qadar maknahu al-makanah wal manzilah. Dan mana al-qadar yaitu sesuatu yang memiliki kedudukan. Awi al-lailah allati tuqaddar fiha al-ajal wal a'mar wal aqdar allati tajri fi sanah. Atau malam yang ditakdirkan, dituliskan takdir-takdir di malam tersebut berupa ajal-ajal, umur-umur, dan takdir-takdir yang lain yang berlaku selama 1 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut dijelaskan dan diperincikan setiap urusan yang penuh hikmah. Wa ala kulli hal fahiya lailatun 'azimah. Yang jelas bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala sifati malam tersebut bahwasanya malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ay al-ibadatu fiha afdalu minal ibadati fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Ibadah yang dilakukan di malam tersebut itu lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan yang tidak terdapat padanya Lailatul Qadar. Fama dhannukum bi lailatin tu'adilu alfa syahr? Apa menurut kalian dengan suatu malam yang menyamai 1000 bulan? Yafnihal insanu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Yang 1000 bulan itu dipergunakan, dihabiskan waktunya oleh seorang dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anna Allah idza waffaqa hadzal muslima wa sadafa Lailatul Qadar wajtahada bil qiyami was salati wal ibadati fiha fa inna Allah yaktub lahu ajra qiyami alfi sahrin ziyadatan fi hasanatihi. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan taufik kepada seorang muslim dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia bersungguh-sungguh menghidupkan malam tersebut, salat di malam tersebut, melakukan berbagai macam aktivitas ibadah di malam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya pahala seorang yang menghidupkan malam lebih daripada 1000 bulan. Sebagai tambahan dari kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan malam ini jelas bahwasanya malam ini ada di bulan Ramadan tanpa ada keraguan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah menurunkan di malam tersebut Al-Qur'an. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, bima'na an yubdi'a fihi, bima'na annahu budi'a fihi nuzulul Qur'an. Yaitu maknanya bahwasannya pada malam tersebut dimulailah diturunkan Al-Qur'an. Summa tawala ba'da dzalika yanzilu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya Al-Qur'an terus turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ayat yang terakhir. Hasbal waqa'i wal hawadis, sesuai dengan kejadian yang terjadi. Ila an tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Wa qad akmalallahu bihi ad-din. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini. Wa takamala nuzulul Qur'anil Karim, dan juga telah sempurna turunnya Al-Qur'an Al-Karim. Maka awal pertama diturunkannya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada malam yang mulia ini. Wa li'azamatil Qur'an wa manzilatil Qur'an azzamallahu hadhihi al-lailah allati ibtada'a nuzuluhu ala rasulihi fiha. Dan dikarenakan keagungan Al-Qur'an, bagaimana tingginya kedudukan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala agungkan juga malam ini yang dimulai padanya turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadaili hadhihi al-lailah annaha tanzilu fiha al-malaikatu ilal ard. Dan di antara keutamaan malam ini bahwasanya pada malam tersebut para malaikat turun ke muka bumi. Tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan begitu juga ar-ruh. Malaikatu la ya'lamu adadahum illallah. Para malaikat yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah. Li ajli i'anatil muslimin ala ta'at. Dalam rangka untuk menolong kaum muslimin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal malaikata tanzilu 'alal muslimin li'i'anatihim 'ala ta'at. Sungguhnya para malaikat tersebut turun kepada kaum muslimin untuk menolong mereka agar taat kepada Allah. Sebagaimana turun kepada mereka untuk menolong mereka ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula para malaikat tersebut turun di malam ini. Warruh, yang dimasukkan dengan ar-ruh, ada yang mengatakan bahwasanya adalah Jibril alaihissalam. Kama qala ta'ala nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, nazala bihi ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya membawa Al-Qur'an diturunkan, kemudian dimasukkan ke dalam hatimu agar engkau termasuk dari orang-orang yang memberikan peringatan. Maka yang dimaksudkan dengan ar-ruh, ada yang mengatakan adalah malaikat Jibril. Wakila ar-ruh nau'un minal malaikah. Dan ada yang mengatakan ar-ruh adalah jenis dari para malaikat yang tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waruh min ma'ani, di antara makna-makna ruh adalah al-quwwah, kekuatan. Dan mereka para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang kuat. Dan mereka turun untuk menguatkan orang-orang yang beriman di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafaha bi annaha salam hatta matla'il fajar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifati malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar, dengan salam, keselamatan, kedamaian sampai terbitnya fajar. Fakulluha salam minasyarri wa minal afati wa minal muhadir. Malam tersebut adalah malam yang selamat. Malam yang selamat dari keburukan. Malam yang selamat dari perkara yang negatif. Malam yang selamat dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Fahiya kulluha lailatun salimah
seluruhnya pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang selamat. Yaslam ahluha minasyurur wal afati wal balaya. Orang yang ada di malam tersebut selamat dari kejelekan, selamat dari ujian, musibah sampai terbitnya matahari, sampai datang terbitnya matahari. Maka pada malam tersebut ada dua hal yang patut untuk kita kerjakan. Al-amrul awal salatut tarawih. Yang pertama adalah salatut tarawih wa salatut tahajud, dan salat tahajud, wa ghairu dzalika min salatin nawafil, dan yang selainnya dari salat-salat yang sunnah. Fal babu maftuhun liman arada an yazdada min nawafil wa yusalli wahdah. Dan pintunya sangat terbuka bagi siapa yang ingin menambah dari salat-salat yang sunnah. Dia salat bersendirian, au ma'a jama'atin fi baitihi wa fil masjid, atau bersama para jamaah di rumahnya ataupun di masjid. Walau shalla kulla hadhihi al-lailah falaysa dzalika bikatsir. Seandainya dia gunakan seluruh malam tersebut untuk salat, maka ini bukan suatu hal yang banyak. Qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru fa innahu yuhyi lailahu wa yasuddu mi'zarahu. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam yang terakhir ini, beliau menghidupkan malam-malamnya. Beliau kencangkan sarungnya. Wa fi riwayatin la yazuqu ghamda, beliau bahkan tidak tidur sama sekali alaihi salatu wassalam. Lakin idza qama al-muslimu ma'al imam fi tarawih wa tahajjud fa hadha khairun katsir. Akan tetapi kalau seorang muslim itu dia berdiri, dia salat tarawih bersama imam, salat tahajud bersama imam, maka ini adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa qad jaa'a fil hadis, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai salatnya, maka dicatatkan untuknya salat 1 malam penuh lamanya. Wal amru tsani, perkara yang kedua yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim di malam ini adalah ad-du'a. Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuktsirul muslimu minad du'a. Hendaknya seorang muslim itu memperbanyak berdoa kepada Allah. Apakah di salatnya atau di luar salatnya. Dan doanya ketika salat ini lebih utama. Terlebih ketika dia berdoa dalam keadaan dia sujud kepada Allah. Fa inna aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Wa qad hassan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal iktsar minad du'a fi sujud. Dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendorong kita, mengajak kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Fa innahu qaminun an yustajabalah. Karena doa ketika waktu sujud tersebut sangat cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi seorang untuk dia bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan dia mencari doa-doa yang mencakup dan sesuai dengan kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Alkitab dan disebutkan dalam As-Sunnah. Demikian juga dia berdoa dengan apa yang memang menjadi kebutuhannya. Dia berdoa dengan apa yang menjadi hajatnya. Karena hajat-hajat manusia, kebutuhan-kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Di antara manusia, man huwa maridun yas'alullaha syifa. Di antara manusia ada yang dia sedang sakit, kemudian dia meminta kesembuhan dan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia man huwa fakir. Ada yang mereka yang fakir dan meminta
untuk Allah Subhanahu wa taala cukupkan dari kefakirannya. Wa kullun nasi bihajatin ilal maghfirah. Dan setiap manusia membutuhkan untuk mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulluhum yastaghfiruna Allah wa yatlubuna minhul maghfirah minad dzunub allati tahammaluha. Setiap orang mereka meminta ampunan kepada Allah, meminta ampunan dari segenap dosa yang mereka bawa, sehingga mereka memperbanyak al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul maghfirah war rahmah. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Wa minan nasi man huwa fi naqsin fi dinihi wa qad fa'ala syai'an minal ma'asi wad dunub fayukthiru minal istighfar wat taubah as-sadiqah fi hadhil lailah. Begitu juga di antara manusia ada yang mereka memiliki kekurangan di agamanya, maka dia telah melakukan sesuatu dari perkara-perkara maksiat dan dosa, maka hendaknya dia memperbanyak dari istighfar, bertaubat dengan taubat yang benar pada malam ini. Fa fi hadhil ashar yukthiru minad du'a wa fi akhir kulli lailatin min kulli sanah. Dan hendaknya pada malam 10 malam yang terakhir ini dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sepanjang malam, pada setiap akhir malam, kapan saja dia perbanyak doa ketika waktu itu. Fababullahi maftuhun daiman wa abadan. Pintu Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Lailan wa naharan, malam dan siang, dan terlebih ketika akhir malam. Kulul lailatin waqtas sahar. Pada setiap malamnya pada waktu sahar, yaitu sebelum menjelang terbitnya fajar. Wallahu qad fataha lakum babah. Allah Subhanahu wa taala telah bukakan pintunya. Wa yaqulu kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Dan berkata pada setiap malam ketika sepertiga malam terakhir, hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah yang meminta, kemudian aku berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah yang meminta ampunan sehingga aku ampuni dia? Hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Adakah yang bertobat sehingga aku terima taubatnya? Walakin fi hadhil ashar wa fi hadhil lailati bidzat. Akan tetapi pada 10 malam yang terakhir dan terlebih pada malam Lailatul Qadar, yata'akkad 'alal muslim an yajtahida fid du'a'i wal istighfari wat taubah. Maka hendaknya seorang muslim itu benar-benar dia bersungguh-sungguh, dia tambah kesungguhannya untuk berdoa, untuk memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu jalla wa ala yafrahu bi taubati 'abdih. Dan Allah Azza wa Jalla gembira dengan taubat hambanya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan taubat tersebut. Akan tetapi karena kasih sayang Allah, Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat seorang hamba. Yafrahu lahu bil khair, gembira ketika hamba itu mendapatkan kebaikan. Gembira untuknya karena taubatnya. Karena hambanya tersebut menginginkan rahmat dari Allah, menginginkan mendapatkan manfaat dari Allah, dan ini adalah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fahuwa ghaniyun an ibadihi. Dalam keadaan Allah, padahal Allah sama sekali tidak membutuhkan hamba-hambanya. Seandainya mereka semuanya dalam keadaan kufur, tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah sedikit pun. Walau aslamu kulluhum ma zada dzalika fi mulkihi subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seandainya mereka semuanya masuk Islam, tidak akan menambah dari kerajaan Allah sedikit pun. Walakinnahu min rahmatihi wa fadlihi wa ihsanihi yuhibbu li ibadihi an yatubu wa an yastaghfiru. Akan tapi karena kasih sayang Allah lah, karena anugerah dari Allah lah, dari kebaikan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala suka dari hamba-hambanya untuk mereka bertobat dan memohon ampun kepada Allah, agar Allah mengampuni mereka, agar Allah memberikan apa yang mereka butuhkan
agar Allah Subhanahu wa taala cukupkan kefakiran mereka dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka wajib bagi seorang manusia untuk betul-betul bersungguh di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatajannaba ad-du'a 'alan nasi bil 'uqubah min ghairi dhulmin jara 'alaihi minhum. Dan hendaknya dia menjauhi untuk berdoa kejelekan kepada manusia yang lainnya, mendapatkan sanksi dan hukuman dari Allah tanpa ada kezaliman yang terjadi atasnya dari mereka. Wa qaunuhu yasbiru wa ya'fu ahsan. Dan ketika dia bersabar dan memaafkan, maka ini adalah lebih baik. Wa in asa'u ilaihi, walaupun mereka manusia berbuat kejelekan kepada dirinya. Au akhta'a alaihi ahad, atau ada seorang yang bersalah kepadanya. Fala yad'u 'alan nas, janganlah dia berdoa untuk kejelekan manusia. Akan tetapi dia bersabar. Allah Jalla wa Ala yu'awwidhuhu khairan mimma tarak, akan menggantikan yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahalanya ada di sisi Allah. Wa in kana du'a'u 'ala dzalimu jaizan, walaupun doa kepada orang-orang yang zalim, doa untuk kejelekan orang-orang yang berlaku zalim hukumnya boleh, walakin kaunuhu yasbir wa yahtasibul ajra minallahi wa ya'fu fahada afdalu minhu, fahada afdalu lahu. Akan tetapi keadaan dia bersabar, dia memohon dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, dia maafkan orang yang berbuat zalim tersebut, maka yang ini adalah lebih utama untuknya. Hadza idza kana matluman. Ini kalau dia dalam keadaan terzalimi. Fa kaifa idza kana huwa zalim? Lalu bagaimana kalau justru ternyata dia yang berbuat zalim? Dia berdoa untuk kejelekan manusia tanpa hak sama sekali. La li syai'in illa annahum ma wafaquhu ala hawah wala wafaqu matlabah. Tidaklah dia berdoa kejelekan untuk manusia kecuali karena mereka tidak menyepakati dia, tidak setuju atas hawa nafsunya, tidak setuju atas keinginannya. La yad'u bis ism aw yad'u li husulin muharram. Dia tidak berdoa karena ada suatu dosa yang dilakukan oleh orang lain padanya, atau ada perkara yang haram dilakukan oleh orang lain. Ay an yahsula ala fi'lin ma'siyah, orang lain melakukan perbuatan maksiat, au yad'u bi qati'atir rahim. Ulangi situ. Ada yang salah. La yad'u bi ism, dia tidak berdoa dengan suatu dosa. Dia tidak berdoa untuk mendapatkan suatu yang haram, atau berdoa untuk melakukan suatu perbuatan maksiat, atau berdoa untuk memutuskan silaturahim, ka'an yad'u ala aqaribihi, seperti dia berdoa kejelekan untuk kerabat dekatnya. Wa yad'u ala arhamihi, dia berdoa kejelekan untuk keluarga-keluarganya. Hadza diddus silah allati amara Allah biha, dan ini bertentangan dengan silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau zalamu, bahkan seandainya mereka kerabatnya tersebut menzalimi dirinya, dia tidak membalas dengan berdoa untuk kejelekan mereka, bahkan dia berbuat kebaikan untuk mereka. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Maka jangan dia berdoa dengan suatu dosa, jangan dia berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Ini adalah termasuk permusuhan di dalam berdoa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Fa'alal muslim an yata'addab bi adabid du'a, dan juga hendaknya seorang muslim itu beradab ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuqina bil ijabah min Allah azza wa jalla, hendaknya dia yakin bahwasanya doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah azza wa jalla. Wa an yukhlisa lillahi fi du'aihi, dan hendaknya dia mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an yatajannab aklal haram, dan hendaknya dia menjauhi makanan yang haram.
Fa innal haram yamna qabulad du'a. Karena perkara-perkara yang haram ini akan menghalangi untuk dikabulkannya doa seseorang. Wa kadzalika la yasta'jil fil ijabah wa yaqnat min rahmatillah. Dan hendaknya dia juga tidak terburu-buru menghendaki pengabulan doa, dan juga janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah. Yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Sehingga dia berkata, aku berdoa tapi tidak dikabulkan untukku. Tsumma yumsiku anid du'a. Akhirnya dia tidak mau berdoa lagi. Wa yaqnatu min rahmatillah. Kemudian dia berputus asa dari rahmat Allah. Bal yada'u wa yulihhu wallahu jalla wa ala a'lam. Dan bahkan hendaknya dia berdoa dan terus berdoa, merengek di doanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan keadaan dirinya. Qad yakunu fi ta'khiril ijabah maslahatun lil 'abdi mimma law ujjilat lahul ijabah. Bisa jadi ketika dikabulkan doanya tidak saat itu juga. Diakhirkan pengabulan doanya, terdapat maslahat bagi seorang hamba. Daripada kalau segera dikabulkan doanya saat itu juga. Fayakilul amra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia serahkan perkaranya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'u ibadatun yu'jaru alaihal insan. Hatta walau lam tahsul lahu hajatuhu. Dan berdoa itu adalah ibadah. Yang seorang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak mendapatkan apa yang menjadi hajatnya, akan tetapi dia mendapatkan pahala akan doa yang dia panjatkan tersebut, karena doa adalah ibadah. Wallahu jalla wa ala amara bi ibadatihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa qad yasrifullahu anhu minas su' misla ma talab. Atau justru Allah Subhanahu wa taala palingkan kejelekan dari dirinya seperti atau sebesar dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yu'akhiru ijabatahu. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tunda untuk dikabulkan doa orang tersebut, li'anna dzalika aslah lahu wa ahsan minat ta'jil. Karena bisa jadi yang demikian itu lebih maslahat untuk dirinya dan lebih baik daripada disegerakan. Fal abdu la yadri ma al maslahah yakilul amra ila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba itu tidak tahu mana yang menjadi maslahat dirinya. Hendaknya dia wakilkan, dia pasrahkan yang demikian itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil anna du'a khairun kulluh. Dan hasilnya, simpulannya bahwasanya doa adalah seluruhnya kebaikan. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, akan tetapi lebih ditekankan pada waktu-waktu yang mungkin untuk dikabulkan dan cepat untuk dikabulkan, seperti malam ini dan malam-malam lainnya di bulan yang penuh barakah ini. Wallahu waliyut taufik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.